Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, media informasi dan berbagai bentuk dan gaya bahasa dijadikan alat untuk mencabut akidah Islam dari akarnya. Jadi makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, media informasi di Indonesia ini hampir 90% sudah dikuasai 9 naga. Ini sudah fakta. Makanya benar-benar kita harus hati-hati. Yang keempat, bahkan umat diracuni dengan pemahaman sekuler yang menjadikan din agama hanya sebatas persoalan pribadi dan rutinitas ritual saja. Jadi sekarang ini Pak, sejak 2014, sejak Presiden Jokowi, ini sistem pemerintahan sekuler berselingkuh dengan kelompok Islamofobi. Jadi kelompok yang sangat benci terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini yang terjadi di Indonesia. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai hari ini di Indonesia, kalau ada orang yang melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama, bebas, tidak akan ditangkap. Tapi kalau ada orang yang melecehkan pejabat, langsung ditangkap dan langsung dijerat hukum pidana. Benar tidak? Benar. Beda kalau di Malaysia. Di Malaysia itu kalau ada orang yang melecehkan Rasulullah, langsung 10 tahun penjara. Itu di Malaysia. Kalau di Brunei Darussalam, kalau ada yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung hukuman mati, Pak. Mati. Apalagi LGBT. Mati, Pak, di Brunei Darussalam. Karena Brunei Darussalam langsung memproklamirkan tatbikus syariah. Brunei Darussalam. Pertanyaan saya, Pak, pernahkah di Brunei Darussalam terjadi bencana? Pernah dengar enggak? Di Brunei Darussalam terjadi bencana? Tidak pernah. Saya tanya lagi yang kedua, kira-kira di Brunei Darussalam banyak enggak orang yang jadi mustahik, yang minta zakat? Allahu Akbar. Jadi ketika sebuah daulah, sebuah negara itu tatbikus syariah, menegakkan syariat Islam, syariat Allah, Allah curahkan barokah dalam negeri itu. Luar biasa Brunei Darussalam. Jadi sekarang di Brunei Darussalam, Pak, semuanya muzaki, tidak jadi pemberi zakat bukan penerima zakat. Itulah berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu negeri yang menegakkan syariat Allah ini, syariat Islam. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Yang kelima, mereka menganggap jihad dalam rangka menegakkan akidah tauhid merupakan tindakan radikal. Jadi sekarang ini umat Islam itu langsung distempel dengan narasi radikal. Jadi itu kronologisnya bagaimana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tepat tahun 1986, jadi Partai Komunis Cina itu mengadakan kongres PKC, Partai Komunis Cina. Kalau di Indonesia namanya Muktamar gitu ya. Jadi ini kongres Partai Komunis Cina tahun 1986. Jadi waktu itu yang dibahas bagaimana invasi ke Indonesia, negeri yang jumlah penduduk muslimnya terbesar seluruh dunia. Akhirnya dibahas, diteliti, ada 3 hambatan. Partai Komunis Cina terhambat oleh 3 ini. Yang pertama yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66
tentang pelarangan ideologi komunis. Yang kedua, ideologi Pancasila yang itu merupakan musuh komunis juga masih kuat. Yang ketiga, umat Islam yang anti komunis itu masih kuat. Nah, akhirnya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, dari tiga hambatan ini, tiga tembok ini, akhirnya Partai Komunis Cina menganggap yang paling bisa didobrak, yang paling bisa dilemahkan, poin yang ketiga, umat Islam. Bagaimana caranya? Yang pertama, yaitu pakai narasi radikal. Jadi langsung umat Islam dituduh radikal. Umat Islam radikal, masjidnya radikal, Al-Qurannya radikal, lembaga pendidikan Islamnya radikal, semuanya radikal, pakaiannya radikal, semuanya radikal, sampai PAUD anak umur 3 tahun juga radikal. Benar tak? Ya. Semuanya radikal. Artinya apa? Hakikatnya Islam itu radikal menurut Cina. Kemudian strategi yang kedua, min amplopi bin volus, pakai strategi snuk hogronya, pecah belah, satu diangkat, satu diinjak, satu diangkat, satu diinjak. Nah, ngangkatnya itu pakai apa, Pak? Volus. Berapa DP-nya? DP-nya 1,5 triliun. Yang disiapkan berapa? 20 triliun untuk adu domba sesama kaum muslimin. Kira-kira yang diadu ini mau enggak kira-kira kenyataannya di Indonesia, Pak? Mau, Pak, karena fulusnya DP 1,5 triliun. Sudah dikasih enggak DP-nya? Utang, Pak, diutangi, ya kan? Sudah kadung masuk, sudah kadung, ya kan? Utang masih diutangi. Jadi DP-nya 1 untuk mengadu domba sesama kaum muslimin. Ini bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, inilah strategi untuk menguasai Indonesia. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita masih ingat peristiwa Andalusia. Umat Islam Andalusia itu mayoritas seperti di Indonesia, Pak. Mayoritas, ya, Andalusia. Kenapa padahal umat Islam di Andalusia itu bangunnya 800 tahun, sehingga jadi al-hadrah Islamnya, peradaban Islam yang megah, sementara Eropa miskin terbelakang. Luar biasa, Pak. Jadi Andalusia itu peradaban Islam jadi barometer peradaban seluruh dunia, dibangun oleh umat Islam selama 800 tahun. Nah, tapi ternyata apa yang terjadi, Pak? Bisa dihancurkan oleh kalangan Kristiani dalam waktu 8 tahun. Apa kira-kira faktor yang bisa menghancurkan al-hadrah Islamiyah, peradaban Islam di Andalusia? Yang pertama, pemimpin-pemimpin kaum muslimin di Andalusia menyelisihi Allah dan Rasulnya, menyelisih Al-Quran wa Sunnah. Ini padahal kita diingatkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubin. Barang siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia itu sesat, ya, dan kesesatan yang nyata. Jadi Allah sudah mengingatkan itu. Bahkan Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat dillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri, akan dijadikan hina, akan dijadikan rendah manakala menyelisih perintahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Tahap demi tahap Andalusia
melemah. Nah, akhirnya tahap kedua muncullah penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini sudah menghinggap di tengah-tengah pemimpin-pemimpin kaum muslimin di Andalusia. Sebagaimana kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alaikumul ummam min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyeru, saling ngajak-ngajak untuk menyerang kalian, min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Kalian itu seperti makanan qas'atiha, di atas mangkok yang kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yauma idzin." Ya Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Apakah jumlah kami sedikit? Lah, tidak, kata Rasulullah. Bal antum yauma idzin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Ya, seperti di Indonesia ini. Walakinnakum kutsa'un ka kutsa'it tair. Tapi kualitasmu seperti buih. Buih. Apa bahasa Jawanya? Untuk. Artinya tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika beliau mengkaji hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, bukan, tapi ini warning, peringatan dari Rasulullah, jangan sampai umat Islam ini punya kualitas seperti buih. Nah, kalau umat Islam kualitasnya seperti buih, Rasulullah mengingatkan, memberikan peringatan yang cukup keras, wala yantaji'annallahu min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Jadi rasa takutnya orang-orang kafir itu dicabut sama Allah. Walayaktifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan mencampakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia dan takut mati, takut resiko perjuangan, ini sudah menghinggap di tengah pemimpin-pemimpin kaum muslimin saat itu sudah. Rasa takutnya orang kafir itu dicabut sama Allah. Kira-kira di Indonesia nyata enggak? Nyata, Pak. Coba loh, Pak, sampai kita itu berjuang mulai dari bawah untuk membangun ekonomi syariah, ya kan? Ya Allah, sekarang ekonomi syariah yang dibangun oleh kaum muslimin seluruh Indonesia dengan perjuangan yang itu lelahnya luar biasa, sekarang langsung dicaplok oleh 9 naga, sehingga akhirnya 9 naga mendirikan menara syariah di di Pantai Indah Kapuk. Tidak ada satupun tokoh Islam, pakar syariah yang diundang untuk membangun, melonceng menara syariah di Pantai Indah Kapuk. Ya Allah, miris kita. Kalau yang diundang minim Dr. Safi Antonio, ya kan, pakar ekonomi syariah, Profesor Didin Hafiduddin, ya kan. Nah, itu pakar, tidak ada satupun. Ya kalau umpama paling tinggi lah Kiai Haji Ma'ruf Amin lah gitu ya, sebagai wakil presiden, itu diundang lah karena beliau pakar ekonomi syariah, ya kan. Yang muncul pada saat launching menara syariah, pembangunan menara syariah, Luhut, orang kafir yang sangat anti terhadap Islam. Jadi artinya ekonomi syariah ini sekarang dikendalikan oleh mereka. Bahkan kita lihat bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam diserang, ya kan? Islam dihabisi, dipojokkan. Enggak tahunya nanti bulan Ramadan mereka sudah mentarget zakatnya umat Islam, sudah ditarget 217 triliun itu akan diambil. Ya Allah, miris kita.
Jadi kita ini mayoritas tapi rasanya minoritas. Ini kualitas buih. Miris kita. Sampai ekonomi syariah dikuasai Cina. Zakat mau diambil, dana haji sudah diambil. Ya Allah, ini oleh penggarong-penggarong duitnya umat ini. Inilah kondisi.